Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anakku? Sehat bukan? Alhamdulillah, semoga kalian dalam lindungan Allah SWT dan masih tetap semangat mengikuti KBM. Kali ini saya akan berikan materi mengenai geografi kelas 12, khususnya mengambil KD yang sama, yaitu 5.1, konsep wilayah dan tata ruang. Untuk materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pembangunan wilayah berkelanjutan. Agar kalian bisa memahami mengenai bagaimana itu pembangunan wilayah berkelanjutan, ikuti uraian-uraian materi berikut ini. Jangan sampai ketinggalan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa memahami pengertian, konsep, prinsip, tujuan, dan ciri pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan wilayah yang berkelanjutan? Apakah pembangunan yang terus-menerus sehingga dikatakan berkelanjutan? Penasaran kan? Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas mengenai pengertian, konsep, tujuan, prinsip, dan ciri pembangunan wilayah berkelanjutan agar kalian lebih paham. Tujuan utama pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga dapat menunjang kehidupannya. Sementara jumlah penduduk atau manusia terus bertambah yang membawa konsekuensi terhadap adanya pemenuhan kebutuhan. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan pembangunan. Tetapi pembangunan itu sendiri seringkali berdampak pada pengambilan sumber daya alam yang semakin besar. Hal inilah yang berpotensi terhadap sumber daya alam yang terancam habis. Kesadaran masyarakat akan cadangan sumber daya alam semakin menipis, mengharuskan pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan tidak boleh mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang. Sementara pengembangan wilayah merupakan salah satu bentuk nyata dalam pembangunan yang lebih baik. Pembangunan adalah suatu bukti adanya pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan ditunjukkan bagaimana pengelolaan proses pembangunan tersebut. Apabila pembangunan terus berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan wilayah juga berkelanjutan. Alam menyediakan berbagai kebutuhan manusia yang digunakan di dalam proses pembangunan. Sehingga wajar apabila kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Apabila lingkungan rusak, akan mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada termasuk manusia. Untuk itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dari uraian sebelumnya, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada 3 unsur, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Unsur tersebut bukan unsur yang berdiri sendiri, melainkan unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Ketiga unsur tersebut dapat diperhatikan dalam bentuk gambar seperti ini. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh 5 ide pokok berikut. Yang pertama, proses pembangunan berlangsung terus-menerus. Yang dimaksud dalam hal ini adalah supaya alam dapat mencukupi kebutuhan manusia saat ini dan masa depan, diperlukan pembangunan berkelanjutan.
Yang kedua adalah sumber daya alam memiliki ambang batas. Yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam yang ada seperti tanah, air, dan udara memiliki batas toleransi maksimum untuk digunakan. Untuk menjamin pembangunan berkelanjutan tetap berlangsung, maka pemanfaatan sumber daya alam harus di bawah atau setara batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup. Artinya, semakin tinggi kualitas lingkungan, semakin tinggi pula mutu lingkungan, begitu pula sebaliknya. Apabila kualitas lingkungan rendah, maka mutu juga rendah. Yang keempat adalah pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif di sini adalah mencari sumber alternatif lain untuk dijadikan sebagai sumber energi. Misalnya, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi. Pembangunan sumber daya alam yang berlebihan saat ini telah mengancam ketersediaan sumber daya alam di masa yang akan datang. Disebut keberlanjutan karena pemanfaatan sumber daya alam tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, tetapi juga untuk memenuhi masa depan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 4. Yang pertama, keterjaminan kebutuhan untuk saat ini dan masa depan. Artinya, kegiatan pembangunan itu sendiri tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan generasi masa yang sekarang, tetapi juga untuk generasi masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan ekosistem yang ada. Artinya, kegiatan pembangunan itu sendiri harus memperhatikan benar-benar lingkungan supaya jangan sampai rusak. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya, kegiatan pembangunan itu sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan, kesehatan ataupun sosial budaya dari manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Artinya, di dalam melakukan kegiatan pembangunan berkelanjutan harus memanfaatkan sumber daya alam seefektif dan seefisien mungkin dan secara tepat guna. Yang selanjutnya adalah ciri pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan. Strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan faktor produksi, pemerataan kesempatan bagi perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu bersedia secara berlanjut untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang. Pandangan jangka panjang dilakukan untuk merencanakan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan secara berlanjut, dapat digunakan dan dimanfaatkan. Berikut tujuan pembangunan wilayah berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi. Yang kedua, pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada serta pencegahan terhadap gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas hidup yang tetap baik demi generasi mendatang. 3.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata hanya untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. 4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, baik masa kini maupun masa mendatang. Yang kelima, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Dan yang keenam, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitat. Berikut permasalahan dalam pembangunan wilayah berkelanjutan. Di antaranya adalah 1. Pengelolaan sumber daya alam tidak memperhatikan lingkungan. Apabila ini terjadi, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam ini akan mempengaruhi ketidakseimbangan sumber daya alam dengan populasi. Dan yang ketiga adalah alih fungsi lahan, di mana akhir-akhir ini banyak sekali lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi non-pertanian, misalnya untuk pembangunan mal, pembangunan gedung perkantoran atau sekolah-sekolah dan sebagainya. Demikian tadi beberapa permasalahan yang saya ungkap dalam penyajian materi pembangunan wilayah berkelanjutan. Kemudian bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan wilayah berkelanjutan tersebut? Yang pertama yaitu mengacu pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Maksudnya, setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan harus berorientasi pada kelestarian lingkungan. Yang kedua adalah melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah atau biasa disingkat RT/RW. Nah, kalau di Indonesia harusnya ada suatu tim audit yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan atau penggunaan lahan di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota ataupun di pedesaan, sehingga kegiatan pembangunan akan berjalan dengan lebih baik sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, baik tingkat nasional, rencana tata ruang wilayah tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan, sehingga langsung ke pelosok-pelosok desa, sehingga semua kegiatan pembangunan berkelanjutan sesuai peruntukannya dengan tata ruang wilayah. Demikianlah tadi penyajian materi mengenai pembangunan wilayah berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian materi tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai apa itu pembangunan wilayah berkelanjutan. Demikian saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan